Presiden Joko Widodo memastikan proses hukum Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penistaan agama akan dilakukan secara transparan. Presiden menegaskan tidak akan melindungi Ahok dalam kasus ini. Sementara Ahok tidak keberatan dengan arahan Presiden mengenai gelar perkara dilakukan secara terbuka. Proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan, dan juga saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Saya kira ini putusan yang tepat. Ketika orang penuh prasangka, curiga, nggak kenal. Nah kalau itu dibuka sidangnya, berita acara kan dikeluarin. Saya diperiksa kemarin juga di videoin. Jadi kalau ada bagian-bagian, nggak mungkin 9 jam diputar, ditonton kan. Kalau ada bagian-bagian pertanyaan, waktu orang nggak percaya, kan dia ada semua yang gugat semua datang nih. Itu kan dibuka. Kalau disiarkan seluruh Indonesia, seluruh dunia nonton. Orang bisa tahu dong kamu ada niat apa nggak ada niat, kelihatan di situ. Meski sempat ditolak warga, calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tetap melakukan belusukan di Petojo, Jakarta Pusat bersama sejumlah anggota tim pemenangannya. Didampingi oleh anggota tim pemenangan Baja, Ahok bertemu warga untuk mendengarkan keluh kesah, saran hingga dukungan untuk Ahok maju bersama Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok menegaskan aktivitas belusukan selama kampanye tetap akan diteruskan. Rencananya Ahok dan Jarod juga akan menggelar kampanye dalam skala besar atau kampanye akbar untuk menampung lebih banyak aspirasi warga. Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono siang ini menyambangi tempat penampungan sementara Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ia berencana untuk merevitalisasi pasar yang menurutnya merupakan salah satu ikon kota Jakarta. Sebagian besar pedagang mengeluhkan harga sewa yang mahal dan meminta ia menurunkannya jika terpilih menjadi gubernur. Menanggapi hal ini, Agus berjanji akan mempelajarinya terlebih dahulu. Sementara itu, calon wakil gubernur Sandiaga Uno belusukan dan berkomunikasi bersama warga untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi. Kedepan, jika ia terpilih, ia berencana akan memberikan modal kepada para pengusaha kecil sehingga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang di sekitar. Udah lama hilang anak berapa, Bu? Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan ini untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dijumpai usai melakukan kunjungan di TPST Bantar Gebang sekaligus rapat terbatas dengan Wali Kota Bekasi, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kembali menegaskan untuk seluruh pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta untuk selalu menjaga netralitas mereka. Hal ini disampaikan terkait adanya komunikasi berupa instruksi dari salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta terhadap pegawai negeri sipil di DKI Jakarta. Sebab setelah menjadi calon kepala daerah, para cagup atau cawagup tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan SKPD manapun. Namun Sumarsono belum mengetahui seperti apa persisnya komunikasi tersebut. Apakah sebuah instruksi atau hanya sebatas komunikasi? Kalau ada paslon yang memberikan perintah kepada jajaran SKPD DKI, saya kira itu tidak dibenarkan, ya, karena itu membuat kita menjadi tidak netral. Tapi kalau komunikasi ya boleh-boleh saja, tapi yang tidak boleh kan instruksi. Dan tegas ya, itu tidak bisa. Kita bukan orang yang bisa dikendalikan dalam konteks ini oleh pihak luar, lapas. Setelah melalui sidang sengketa pilkada, akhirnya pasangan Destra Yani Bibra, Said Usman Abdullah lolos sebagai calon wali kota Pekanbaru. Pasangan yang sempat didiskualifikasi KPU ini pun langsung mendapatkan nomor urut 5.
Penetapan pasangan Desrayani Bibra Said Usman sebagai calon wali kota Pekanbaru dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Pekanbaru. Pasangan yang diusung oleh PDIP dan P3 ini menyambut gembira keputusan KPU yang akhirnya meloloskan mereka maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2017 mendatang. KPU Pekanbaru sebelumnya menolak pencalonan Desrayani Bibra dan Said Usman karena dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan. Setelah 6 kali bersidang, Panwas memutuskan Desrayani Bibra dan Said Usman memenuhi syarat. Dengan demikian, 5 pasangan calon wali kota Pekanbaru akan bersaing dalam Pilkada Februari mendatang. Kendati masa kampanye telah berjalan hampir 3 pekan, namun alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah baru tiba. Selain itu, APK yang baru saja tiba di kantor KPU Banjarnegara masih berjenis poster dengan jumlah yang terbatas. KPU Banjarnegara berjanji pada pekan ini semua distribusi alat peraga kampanye telah diselesaikan dan dapat dipasang oleh pasangan calon dan tim kampanye masing-masing. Meski Polda Yogyakarta telah mencopot Kompol Totok Suwantoro dari jabatannya sebagai Kapolsek Mantri Rejon karena terbukti ikut dalam politik praktis, Panwaslu Kota Yogyakarta akan meminta klarifikasi dari Kompol Totok yang turut bernyanyi saat kampanye salah satu pasangan calon. Polda Yogyakarta langsung melakukan penindakan terhadap anggotanya dengan mencopol Kompol Totok Suwantoro dari jabatan Kapolsek Mantri Jeron karena melanggar kode etik profesi Polri. Pencopotan ini setelah adanya temuan dari Panwaslu Kota Yogyakarta, Kompol Totok tidak netral dan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ini sudah jelas pasalnya dan kita akan proses. Yang pertama kita lakukan adalah pencopotan. Ini adalah langkah awal sebagai bukti komitmen kita, ketegasan kita terhadap netralitas kita. Tapi nanti apabila berkembang dia melakukan politik praktis yang lebih berat, tentu hukumannya akan kita tambah lagi. Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta membenarkan rekaman video berdurasi lebih dari 1 menit ini direkam oleh anggota Panwaslu saat kampanye pasangan calon wali kota Haryadi Suyuti Heru Purwadi di Desa Dukuh, Mantri Jeron pada hari Minggu lalu. Sebelumnya pihak Panwas mendapat laporan warga, Kompol Toto ikut bernyanyi dengan mengubah lirik lagu yang bernada dukungan pada salah satu paslon. Terkait temuan ini, Panwaslu akan meminta klarifikasi dan membuat rekomendasi. Jadi rekaman yang ada di kita itu sekitar 1,5 menit berisi tentang Pak Kapolsek yang menyanyikan lagu Dambosari, lagunya diplesetkan mendukung salah satu paslon. 1-2 hari ini kita akan melengkapi berkas, nanti hari kedua kita akan klarifikasi, nanti hari kelima kita akan merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Saat ini Kompol Totok Suwantoro dipindah tugaskan ke Polda Yogyakarta sebagai perwira menengah, namun tanpa jabatan atau non-job. Selanjutnya, jabatan Kapolsek Mantri Jeron sudah dialihkan ke Kompol Agus Setiobudi. Dari Yogyakarta, Huda Sungsang, Metro TV. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendukung proses hukum terhadap Ahmad Dhani. Jokowi mengatakan pelaku penghinaan lambang negara harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas ucapan Ahmad Dhani saat aksi 4 November 2016 lalu. Ahmad Dhani menyebut Presiden Joko Widodo dengan makian dan kata-kata kasar. Akibat pernyataan itu, relawan Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke polisi dengan tuduhan menghina lambang negara. Ahmad Dhani terancam dengan hukuman 18 bulan kurungan penjara jika terbukti bersalah. Tadi juga di dalam saya sampaikan yang berkaitan dengan hasutan kebencian, hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya, kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, kasih. News Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.
Penegakan hukum untuk semua. Tugas maha berat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala ialah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan. Hukum harus dijadikan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Itulah hakikat negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan itu sangat diharapkan untuk menindaklanjuti demonstrasi damai berujung kericuhan pada 4 November. Ada dua persoalan yang mesti diselesaikan secara hukum. Pertama, terkait dengan dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kedua, menindaklanjuti pernyataan Presiden bahwa kerusuhan yang menyertai demonstrasi damai telah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Pemerintah sudah menyepakati tuntutan pengunjuk rasa yang meminta penanganan hukum terhadap Ahok dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Kesepakatan itu sama sekali tidak ditafsirkan sebagai bentuk pemerintah tunduk pada tekanan massa. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan apapun dan siapapun. Karena itu, penanganannya tetap dalam koridor penegakan hukum yang berlaku. Kita mengapresiasi kecepatan dan kecekatan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang pada hari ini meminta keterangan Ahok. Acungan jempol juga kita berikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang berjanji melakukan gelar perkara secara terbuka. Kecepatan dan kecekatan penyidik juga janji menggelar perkara secara terbuka mestinya berlaku untuk semua kasus penegakan hukum di negeri ini. Penanganan kasus Ahok ini hendaknya menjadi titik awal melakukan reformasi struktural penegak hukum. Publik tentu saja menantikan kecepatan dan kecekatan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk mengungkap dan mengusut aktor-aktor politik di balik kerusuhan 4 November. Kita percaya, sangat percaya, Presiden Jokowi tidak asal bunyi, tidak asal menuding perihal aktor-aktor politik di balik kerusuhan. Presiden pasti mempunyai data berdasarkan laporan intelijen dan laporan kepolisian. Apalagi Presiden menyampaikan tudingan secara terbuka dalam konferensi pers pada 5 November subuh. Presiden menyampaikan pernyataan seusai rapat koordinasi terbatas di Istana Merdeka. Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Pengusutan dan pengungkapan aktor-aktor politik di balik kerusuhan juga menyangkut kewibawaan lembaga kepresidenan. Presiden berwibawa karena pernyataannya dilandasi data akurat, tidak asal bunyi dan tidak asal tuding. Penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan atas kasus Ahok dan aktor-aktor politik di balik kerusuhan hendaknya tetap berjalan dalam bingkai yang lebih besar, yaitu persatuan, kedamaian, ketentraman, dan kemajuan bangsa. Kini saatnya hukum ditempatkan sebagai panglima. Yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Tapi jangan sekali-sekali memaksakan orang untuk bersalah hanya karena tekanan massa. Itulah yang disebut hukum sebagai panglima.